Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Al-Quran Al-Karim, ya, banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kita untuk berjalan di atas manhaj salaf. Semua ayat Al-Quran, dalam Al-Quran menyebutkan kemuliaan para sahabat Nabi. Di dalamnya terdapat motivasi langsung agar umat menteladani mereka, baik akhlaknya, akidahnya, ibadahnya, zuhudnya, dan tawaduknya. Segala apapun daripada sikap beragama mereka wajib kita teladani. Jadi kalau ada pujian dalam Al-Quran tentang kemuliaan para sahabat, inti dari itu adalah pesan yang tersirat dalamnya adalah agar umat ini menteladani mereka dalam jihad mereka, dalam infak mereka, dalam pengorbanan mereka. Itu maknanya. Jadi bukan sebagaimana Allah menjelaskan kisah-kisah para nabi, bagaimana pengorbanan yang perjuangannya. Yang dimaksud itu adalah menteladani mereka, bukan sekedar mendengar kehebatan belaka lalu kita terkagum-kagum hanya sampai di situ. Bukan sebatas itu, bukan sekedar cerita yang untuk penyejuk pendengaran kita, untuk menyenangkan atau untuk enak didengar, tidak. Kekaguman belaka, tidak. Tapi untuk memotivasi umat ini untuk menteladani mereka. Maka semua ayat yang memuji para sahabat itulah ayat menyuruh kita untuk menteladani mereka dalam agama ini, untuk menghormati mereka, untuk memuliakan mereka. Nah, itu secara umum. Semua ayat memuji para sahabat, ya, bagaimana pengorbanan mereka, kesetiaan mereka kepada Rasulullah SAW, ya, serta jihad mereka, segala hal yang mereka lakukan untuk agama ini dipuji Allah SWT. Maka inti dari pesan, di antara pesan yang tersirat dalamnya adalah agar umat ini menteladani mereka. Karena tujuan Rasulullah SAW tadi menyebutkan sebaik-baik manusia adalah kurun yang hidup di zamanku, yaitu beriman kepada Rasulullah SAW dan beragama Muslim. Bukan sekadar memberitahu saja, malah sudah pasti bahwa murid-muridnya Rasulullah SAW, para sahabat Rasul adalah orang yang mulia. Tetapi kenapa ditegaskan oleh Rasulullah SAW? Maksudnya adalah pesan tersimpan di situ adalah, atau ini disebut dengan kontekstualnya, ya, bahasa-bahasa orang sekarang. Mereka menuduh kalau kita adalah tekstual, padahal mereka yang lebih tekstual. Buktinya mereka tidak mampu mengambil pelajaran di hadis ini, bahwa tekstualnya itu adalah, kontekstualnya adalah menyuruh kita untuk mengambil mereka jadi teladan dalam agama ini. Kalau tekstual adalah mengatakan, ya, mereka orang baik, sekadar begitu. Tapi kontekstualnya adalah bagaimana umat ini secara tidak langsung diperintah oleh Rasulullah SAW menteladani mereka. Itu kontekstualnya. Jadi kalau tekstualnya, ya, menerangkan tentang kemuliaan mereka. Tapi konteksnya adalah agar umat ini menteladani mereka. Kalau ingin baik, kalian menjadi manusia terbaik di sisi Allah, maka tidak ada jalan kecuali menjadikan mereka sebagai teladan dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Itu maksud dari hadis itu. Maka semua hadis yang memuji kemuliaan para sahabat adalah termasuk pesan dalamnya adalah menteladani mereka, menyuruh agar meniru mereka dalam mengamalkan agama ini. Itu intinya, ya. Itu dalil yang umum, ya. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah yang sudah sering didengarkan, yaitu ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Di sini as-sabiqun awwalun. Mereka ada dua golongan, muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Diikat dengan bi ihsanin itu ketegasan agar benar-benar menteladani mereka. Ya, bukan sebuah walazi tabauhum, bukan segitu saja, tapi ditambah bi ihsanin, penegasan agar umat ini benar-benar menteladani mereka. Tentu dengan membaca sejarah mereka, mendengarkan riwayat-riwayat dan nasihat-nasihat yang mereka sampaikan kepada umat. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Itulah orang-orang yang akan dapat redha Allah SWT, dan mereka akan meredai balasan yang akan mereka terima dari Allah SWT di akhirat. Dan Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mengalir dalam sungai-sungai khalidina fiha abada. Mereka kekal dalam surga itu. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang agung. Dalam ayat lain surat An-Nisa ayat 115, ini ketegasan juga, yaitu wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama sa'at masira. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengikuti Rasul setelah jelasnya petunjuk, ya, dan mengikuti jalan segala orang-orang beriman. Jumhur ahli tafsir menyebutkan, bahkan hampir-hampir ijma semua ahli tafsir, bahwa orang beriman yang masuk dalam itu, yang pertama masuk adalah sahabat Rasulullah SAW. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan selain orang-orang beriman. Siapa orang beriman sih? Orang yang benar-benar beriman dengan benar tepat memahami agama ini. Siapa mereka? Adalah para sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam dalil-dalil yang lain. Mereka dipuji pemahaman mereka oleh Rasulullah SAW. Khairun nasi qarni,
Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk kembali kepada pemahaman mereka ketika terjadinya perselisihan, perbedaan tengah umat ini. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang eratlah sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin, ya, al-mahdiyyin setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian orang-orang yang mengisi jalan orang beriman, kata Allah SWT, Allah biarkan dia berpaling. Kemana dia hendak berpaling? Di dunia terombang-ambing dalam macam bentuk manhaj pemikiran, ya. Kemudian di akhir kala, wa nuslih jahannam masirah. Di akhir kala Allah akan masukkan dari tanah jahanam, dan itulah seburuk tempat kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ayat, ya, yang menegaskan tentang bagaimana bahwa umat ini harus di dalam menjalankan agama ini, metode pemahaman pengamalan yang harus menjadi standar mereka adalah yaitu kembali kepada pemahaman salafus saleh. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW, dan sering juga didengarkan tentang hadis Rasulullah SAW, "Sataftarqa hadhil ummah ala 73 firqah." Akan terpecah belah umat ini 73 golongan, kulluha finnar. Semuanya diancam oleh Allah SWT dengan neraka, illa wahidah, kecuali satu di antaranya, kata Rasulullah, yang satu ini. Rasul ketika ditanya, manhum? Ya, Rasul ditanya oleh sahabat, siapa mereka? Ma'ana alaihi ashabi. Orang yang menjalankan agama ini sesuai dengan tutur Rasulullah yang diamalkan para sahabat Rasulullah SAW. Ma'ana alaihi, aku berada aku di atasnya, yaitu kelompok yang melakukan apa yang aku ada di atasnya dan para sahabatku. Kenapa selalu Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang firqatun najiyah dan perintah untuk kembali mengikuti sunnah selalu di bawah sahabat? Kenapa tidak dikatakan ma'ana alaihi, ikuti sunnahku? Kenapa tidak cukup Rasulullah mengatakan sunnahku saja? Karena begitu banyak kelompok-kelompok yang menyelisih manhajus salaf, mereka semua berhujjah dengan sunnah, tetapi menurut pemahaman masing-masing, kelompok masing-masing. Semua kelompok-kelompok yang menyimpang, jika mereka masih mengaku sebagai Muslim, pasti berhujjah dengan Al-Quran. Baik Syiah, baik Qadariyah, berhujjah dengan Al-Quran. Jahmiyah, Al-Kalam secara umum, berhujjah dengan Al-Quran dalam mengingkari sifat-sifat Allah. Siapapun, ya, siapapun di kalangan umat Islam ini, pasti dia punya hujjah dari Al-Quran. Tetapi di dalam memahami hujjah-hujjah itu sesuai dengan persepsi mereka dan logika mereka, bukan dikembalikan bagaimana sahabat menafsirkan, memahami ayat dan hadis-hadis tersebut. Maka oleh itu dikunci oleh Rasulullah SAW, ma'ana alaihi wa ashabi. Karena akan ada orang mengaku ikuti sunnah, tetapi dalam mempraktekkan pemahaman pengamalannya menyelisih Rasulullah SAW. Demikian pula hadis Irbad bin Sariyah yang masyhur, wa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sungguh yang siapa yang hidup antara kalian, nanti kata Rasulullah kepada para sahabatnya, akan melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari berbagai perbedaan itu agar tetap istiqomah di atas agama yang mulia ini, di atas sunnah Rasulullah SAW. Fa'alaikum bisunnati, bukan hanya sampai di situ, wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiyyin ba'di, dan sunnah khulafair rasyidin. Kenapa tidak cukup dengan sunnah beliau? Sebagaimana kita jawab tadi, bahwa akan banyak orang berhujjah dengan sunnah, tetapi digunakan dalil-dalil untuk membela pendapat dan pandangan mereka secara berkelompok atau pribadi. Cuma orang-orang Khawarij berhujjah dengan sunnah. Man mata wa laysa alaihi bai'ah fa mata maitatan jahiliyah. Hadis sahih. Orang yang mati tidak membayar imam, mati dalam keadaan jahiliyah. Lalu dikatakan, ya, ditanyakan kepada jamaah, siapa imam kita? Siapa harus kita baiat? Apakah Anda sudah berbaiat? Belum. Lalu disodorkanlah imam jamaahnya untuk dibaiat. Padahal hadis itu bukan maksud imam jamaahnya dia. Yang dimaksud oleh hadis itu adalah pemimpin kaum muslimin secara keseluruhan, yang tertinggi. Dan baiat di situ bukan berarti harus datang seperti baiat langsung, tidak. Cukup diwakili oleh tokoh-tokoh senior dari umat ini, selesai. Nah, ini penjelasan-penjelasan ini perlu dijelaskan kepada umat. Kalau kita lihat di masa Rasul, bagaimana baiat di masa Rasul, di masa Khulafaur Rasyidin. Tidak semua ketika membaiat Abu Bakar, semua kaum muslimin yang ada di Kufah, yang ada di Basrah, di Syam datang kemudian semua membaiat, atau cukup para sahabat senior yang di Madinah yang membaiat. Nah, ini pentingnya merujuk dalam memahami hadis-hadis itu. Dan seterusnya, banyak orang mencoba mempelintir-pelintir hadis untuk membela kelompok dan pemahaman mereka. Maka oleh itu dalam mengoreksi pemahaman terhadap ayat Al-Quran hadis itu adalah merujuk bagaimana para sahabat dalam memahami ayat tersebut, bagaimana para sahabat memahami hadis-hadis tersebut. Taib. Masih banyak dalil-dalil yang lain. Demikian pula ungkapan, ya, para sahabat Rasulullah SAW. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan tegas menjelaskan, mangkana mustannan falyastanna bimman qad mat. Barang siapa yang ikut mengikuti sunnah, ikutilah sunnah orang yang telah meninggal. Sunnah ini semuanya apa?
menjalankan ajaran Islam secara baik. Sunnah di sini bukan menurut pengertian siapa? Ya, disiplin ilmu hadis, tapi menurut pengertian para ulama salaf, yaitu lawan daripada kalimat bid'ah. Kemudian, ya, ulaika ashabu Muhammadin. Siapa mereka orang telah meninggal? Maksud adalah mereka adalah para sahabat Muhammad SAW. Kanu khaira hadil ummah quluban. Ya. Kanu khaira hadil ummah. Mereka adalah umat yang terbaik, orang yang terbaik di kalangan umat ini. Ya, wa barruha quluban, yang paling baik hatinya, paling bersih hatinya, jauh dari dengki, hasad, cinta dunia, tamak dan segala macam. Ya, penyakit-penyakit hati. Abarruha quluban, yang terbaik hatinya. Wa maqaha ilman, yang paling dalam ilmunya. Adakah di antara kita yang melebihi ilmu para sahabat? Ya, wa qalla takallufan, dan orang yang sangat jauh, sedikit melakukan tindakan-tindakan yang berlebih-lebihan. Ya, qaumun ikhtaramu Allah li suhbati nabi. Mereka adalah kaum yang telah dipilih Allah untuk menjadi para sahabat nabinya, yang berjuang bersama Rasulullah SAW. Wa naqla dinihi fatashabbahu bi akhlaqihim, dan untuk menyampaikan, membela agama ini, membawa agama ini, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW, maka fatashabbahu bi akhlaqihim, maka serupailah akhlak mereka, wa tara'iqihim, dan jalan mereka. Wa hum kanu ala hudal mustaqim, mereka berada atas petunjuk yang lurus. Ya, dalam riwayat lain, fa'rifu lahum haqqahum. Ya, hendaklah kalian mengenal hak-hak mereka. Ya. Banyak lagi wasiat dan nasihat para sahabat. Hudzaifah, ya ma'syar Qur'an istaqimu wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ya, Hudzaifah menyebutkan, wahai para ulama qurra, dimaksud para ulama salaf dulu, bukan qurra dalam arti baca qiraat maksudnya. Wahai para ulama, ya, ikutilah jalan yang lurus. Ya, jangan buat bid'ah. Telah cukup apa yang telah diamalkan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Dan masih banyak. Dan masuk juga ungkapan Imam Ahmad. Usul sunnah indana tamassuku bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihim wa tarkul bid'ah. Usul sunnah. Apa dimaksud usul sunnah ini tadi? Sunnah adalah pokok-pokok. Sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ada di atasnya sahabat Rasulullah SAW dan menteladani mereka dan meninggalkan bid'ah. Bahkan Imam Syafi'i juga menjelaskan, ra'yuhum lana khair lana min ra'ina li anfusina. Hum fawqana min kulli ilmin wa aqlin. Kata Imam Syafi'i, mereka itu adalah orang lebih hebat kepintaran pada kita, juga ilmunya. Pendapat mereka lebih baik untuk kita daripada pendapat kita pribadi untuk diri kita. Ini nasihat para ulama, bagaimana termasuk bi manhaj salafus saleh. Dan masih banyak ungkapan para ulama. Di antara ungkapan Imam Al-Auza'i yang wafat pada tahun 157 Hijriah, mana beliau menegaskan, alaika bi athari man salaf, hendaklah engkau ikuti jalannya para ulama salaf. Wa in rafadaka nas, sekalipun manusia membenci dan menolakmu atau menolakmu. Wa iyyaka wa ra'i rijal, hati-hati engkau dengan pendapat logika, pendapat orang. Ya, wa in sakhrafu laka qaula, walaupun mereka membuat kata-kata yang indah untukmu. Jadi banyak hari-hari ini kata-kata apa istilah bijak keluar dari mulut orang, ya, yang membuat kadang-kadang kita terkagum. Padahal kalau ungkapan salaf kita baca jauh lebih dalam maknanya dan lebih dalam apa namanya sentuhannya. Maka dari itu kata Al-Auza'i, ini seorang ulama Al-Syam ini menyebutkan, alaika bi athar salaf, hendaklah engkau pegang erat asar salaf, ya, jalannya salaf, jejaknya salaf. Wa in rafadaka nas, walaupun manusia menolakmu. Ya, wa iyyaka wa ra'i rijal, hati-hati engkau dengan pendapat orang-orang yang tidak jelas orangnya. Ya, wa in sakharafu lakal qaul, walaupun mereka, ya, menghiasi ungkapan-ungkapannya kepadamu. Kemudian juga beliau menyebutkan, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana berhentinya mereka. Ini para ulama salaf. Wa qul bima qalu, katakan apa yang mereka katakan. Wa kuffa amma kaffu anhu, berhenti dari apa yang mereka tidak menyampaikannya. Wasluk sabila salafika salih, tempuhlah jalan salafmu yang saleh. Fa innahu yus'iduk, ya, fa innahu yas'u, sungguh itu cukup bagimu. Fa innahu yas'uka, cukup bagimu. Kemudian juga, ya, Fudail bin Iyad juga menyebutkan dalam ungkapannya, ya, masih banyak ungkapan para ulama salaf dalam masalah ini. Di antaranya adalah tamasuk bisunnah wala taktar
bi qillatis salikin. Pegang eratlah sunnah. Jangan engkau merasa sepi dengan sedikitnya orang lewat di situ. Ya. Wa iyyaka wa rajal wa la taqtar bi kasratil halikin. Hati-hati dengan pendapat-pendapat orang, jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Ya, au alayka bi atharis salaf wala tashtahis bi qillatis salikin. Jangan engkau merasa sakut dan sepi sedikitnya orang berjalan di situ. Ya. Wa iyyaka wa rajal wa in wala taqtar bi kasratil halikin. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Tapi masih banyak di mana para ulama-ulama dalam kalam-kalam mereka selalu menyebutkan manhaj mereka dalam menyusun kitab. Di antara Imam Al-Lalaka'i dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menyebutkan manhaj beliau dalam mengurai masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, beliau menjelaskan, summa ya astadilu ala sihhati madhhabi Ahlussunnah, saya akan mendalilkan tentang sahnya madhab Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah bi ma'rifil kitab, bi ma'rifil kitabillah, apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah, dalam masalah tersebut. Wa bima ruwiya an Rasulullah SAW, atau apa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Wa in wajadtu fima jami'an zakartuhuma. Jika aku dapatkan ada dalil dalam Al-Qur'an Sunnah, aku sebutkan semuanya. Aku sebutkan kedua-duanya, kata beliau, tentang pembahasan pokok akidah yang beliau bahas. Kemudian beliau sebutkan lagi, ya, wa in wajadtu fi ihdahuma, ya, dunal akhar zakartuhu wa illam ajid fihima illa an sahaba. Jika sahabat salah satu hanya hadis atau ayat, saya sebutkan salah satunya. Wa illam yajid fihima, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, illa an sahaba alladziina amara Allah wa rasuluhu an yuqtada bihim. Kecuali hanya dari sahabat yang kita diperintahkan Allah dan Rasulnya untuk menteladani mereka, ya, wa yahtadi bihim wa yuhtada bi aqwalihim, yakni menjadikan teladan mereka, mengambil hudah petunjuk mereka, menjadikan pendapat mereka sebagai pedoman, petunjuk, wa istadau bi anwarihim, mengambil cahaya dari cahaya-cahaya mereka, dari ilmu mereka maksudnya, ya, limusyahadatim, alasannya adalah al-wahyu wa tanzil, karena mereka lain menyaksikan turunnya wahyu dan Al-Qur'an. Wa ma'rifatuhum ma'ani at-ta'wil, mereka lebih tahu tentang makna-makna tafsir. Ta'wil dalam ungkapan para ulama adalah tafsir atau makna ta'wilnya ayat-ayat tersebut. Ihtajattu biha, aku jadikan sebagai hujjah, kata Imam Al-Lalaka'i. Fa illam yakun fiha athar an sahabiyyin, jika tidak ada aku dapatkan asar dari sahabat, fa'anit tabi'in lahum, aku ambil dari perkataan para tabi'in yang mengikuti sahabat tersebut, biasanin, yang mengikuti mereka yang baik, alladzina fi qaulihim syifa, di dalam perkataan mereka adalah obat, wal huda, dan petunjuk. Itu manhaj para ulama dalam menyusun kita-kita mereka. Demikian pula Imam Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya ketika mengomentari tentang ayat istiwa, beliau menyebutkan summa stawa al-'arsy, ada pimpinan Allah SWT, kemudian Allah beristiwa di atas aras. Falinasi fi hadza maqalatun katsira, manusia banyak pendapatnya tentang ayat ini. Maqalatun katsiratun jidda, banyak sekali. Laisa hadza mawdi'u bastuha, di sini bukan kesempatan untuk tempat untuk menjelaskan secara keseluruhan atau secara luas untuk memaparkan pendapat tersebut. Wa inna ma yasluku fi hadzal maqam, hanya yang ditempuh dalam pembahas memahami masalah ini dalam tempat ini madhhab as-salafus salih, yaitu madhabnya para salafus salih, Malik, Auza'i, wa Thawri, wa Lais bin Sa'ad, wa Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahawiyah. Siapa yang mereka sebutkan ini? Adalah para tabi'in, ya, dan atba' tabi'in. Demikian pula Ibnu Abil